Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang edukasi anti korupsi. Ya, menurut Astia Dika, apakah tingkat korupsi di Indonesia saat ini menurun atau justru meningkat? Kalau kita lihat pemberitaan di media pastinya makin marak. Tapi yang harus dikhawatirkan sebenarnya adalah korupsi-korupsi yang tidak disadari dan makin membudaya seperti tidak mau antri atau bahkan tidak disiplin waktu itu juga korupsi. Dari hal-hal yang simpel ya. Betul. Ya, pemirsa, tindakan korupsi di Indonesia ini sudah semakin merajalela. Korupsi bukan lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai sesuatu hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Padahal perlahan tapi pasti korupsi itu bisa menghancurkan bangsa. Oleh karena itu yang kita butuhkan sekarang adalah edukasi sejak dini tentang anti korupsi. Ya, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional hari ini 9 Desember, kita akan membahas tentang edukasi sejak dini tentang anti korupsi. Dan telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia, Romo Beni Susetio selaku pegiat anti korupsi. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Saat ini, korupsi sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya korupsi uang rakyat dalam skala besar. Datang terlambat, menyelak antrian, hingga tidur di jam pelajaran sekolah juga masuk dalam kategori korupsi. Ya, jenis korupsi ini tanpa sadar sudah dilakukan sejak dini. Dengan mengabaikan tanggung jawab, tidak menghargai sekitar dan tidak disiplin. Padahal korupsi besar terjadi dimulai dari korupsi kecil yang sudah menjadi kebiasaan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan edukasi anti korupsi sejak dini. Seperti yang dilakukan di Kantin Kejujuran SMA Negeri 29 Jakarta. Di sini siswa dibebaskan untuk mengambil makanan dan minuman yang mereka inginkan. Para pemilik kantin pun tidak akan menagih uang kepada siswa. Siswa dilatih untuk bersikap jujur dengan membayar sesuai dengan makanan yang mereka ambil. Setiap jam istirahat sekolah, para siswa juga melakukan orasi anti korupsi. Keberadaan kantin ini menjadi wadah bagi para siswa untuk mempraktekkan kejujuran dan anti korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Baik, kita langsung ke Romo Beni. Halo Romo Beni, selamat datang di Halo Indonesia. Selamat datang di Halo Indonesia, Romo. Ya, selamat pagi. Baik Romo Beni, ini tadi kalau kita lihat di tayangan, ada satu hal yang kecil saja kita ambil contoh. Tidur di kelas itu juga merupakan salah satu tindakan korupsi. Nah, sebenarnya korupsi itu apa definisinya? Jadi korupsi itu kan sesuatu yang merugikan ya orang lain, menyesarakan orang lain. Jadi sederhana ya, korupsi itu sebenarnya tindakan yang membuat orang lain hidupnya tidak sejahtera. Karena akibat korupsi berarti dia memiskinkan orang lain. Jadi korupsi itu tindakan yang disadari untuk memperkaya diri sendiri dan membawa orang lain menderita. Oke, ini kan kalau selalu kita berpikiran atau beranggapan bahwa korupsi itu mengambil uang orang lain, menggelapkan uang orang lain. Padahal banyak hal yang bisa dikategorikan korupsi, bahkan tidak disiplin atau... Lah iya kan itu sebenarnya juga merugikan orang lain. Kalau Anda misalnya rapat ya, harusnya jam 8, tapi Anda datang jam 9. Orang lain kan dirugikan yang datang jam 8. Oke, jadi sebenarnya apapun itu bentuknya yang merugikan orang lain itu korupsi. Jadi korupsi itu kan sebuah budaya ya, budaya di mana cara berpikir bertindak dan bernala dia sudah memang disadari untuk apa? Membuat orang lain menderita. Jadi orang kalau menunggu kamu janji. Janji jam 9, datangnya jam 12. Kamu menyesalkan orang lain menunggu berapa jam? Itu 4 jam itu misalnya. Tindakan yang sebenarnya disadari ya, disadari. Dan ini membudayakan apa? Ya karena sebenarnya sampai mengakar istilahnya di Indonesia. Ya karena korupsi itu kan di Indonesia dianggap sesuatu yang bukan dosa tapi wajar gitu loh. Kalau di banyak kan tokoh-tokoh korupsi tetap jadi pahlawan. Tokoh korupsi bahkan dihormati, tokoh korupsi menjadi dermawan. Sehingga orang menganggap ya korupsi itu lumrah lah. Jadi ini kan persoalan tentang nilai ya. Nilai bagaimana keutamaan hidup. Nah di Indonesia keutamaan hidup masih diukur dengan orang punya jabatan, punya kekuasaan dan punya uang. Semua itu bisa ditukar. Padahal harga diri martabat itu segala-galanya. Ya kasus kemarin kita tahu lah kasus MKD itu kan bisa tahu lah. Itu kan sebenarnya cermin ya bagaimana budaya kita itu memang koruptif. Budaya gugus inting, cara berpikir, bertindak benalar kita itu bukan pada nilai, tapi pada hal yang sifatnya yaitu kebendaan. Jadi ketika orang terlalu semua itu dibendakan, maka orang tidak lagi punya harga diri. Harga diri itu segala-galanya. Dulu bapak-bapak bangsa kita punya itu, harga diri, punya namanya nama segala-galanya, maka dia menjaga martabatnya itu. Maka mereka ketat sekali
mana yang milik privat, mana yang publik. Nah, dulu awal ya, zaman awal kemerdekaan misalnya para bapak bangsa mengajarkan mobil dinas itu tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Dan dia ketat. Karena kalau dia melakukan itu korupsi. Karena itu milik kepentingan pelayanan umum. Lah kalau untuk dirinya, dia nggak mau menggunakan itu. Lah dulu orang bisa betul-betul itu karena ada pendidikan nilai. Dulu ada budi pekerti. Dulu pendidikan nilai itu ditanamkan. Sehingga orang punya budaya malu. Oke Romo, ini kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwasanya korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum. Kalau memang berkaitan dengan materi, oke lah ada datanya. Tapi kalau untuk sesuatu hal yang di luar materi, imaterial, sesuatu yang abstrak, bagaimana mengukurnya dan siapa yang mengawasi itu, Romo? Yang mengawasi diri kita sendiri. Maka apakah orang punya yang namanya suara hati tabur rasa, suara hati yang terkecil. Misalnya, ketika Anda mau mencuri barang orang lain, hati nurani menegur. Kalau hati nurani berfungsi. Tapi kalau hati nurani tidak berfungsi, ya dianggap yang wajar saja. Lah ini persoalan elit politik kita itu suara hatinya tumpul gitu loh. Nah, suara hati yang tumpul itu yang menciptakan akibatnya orang tidak lagi tahu yang baik, yang buruk. Jadi membedakan baik dan buruk dan hati nuraninya itu hati nurani. Jadi harus dibedakan antara etika dan etiket. Etiket itu sopan santun. Kalau etika itu baik dan buruk, gitu loh. Jadi kalau orang tahu dan buruknya, dia akan menjaga kewibawaannya, dia menjaga kredibilitasnya, dia menjaga integritasnya. Ini penting karena bagi mereka nama itu segala-galanya. Maka di negara-negara maju berkembang, negara-negara yang etikanya tinggi, maka mereka betul-betul takut. Sudah menjadi skandal umum aja, belum terbukti sudah mundur karena dia tidak mau nama baik itu tercemar. Karena ini menyangkut martabat segala-galanya. Lah kita enggak, uang segala-galanya. Itu persoalannya. Jadi ukurannya akhirnya kepada pendidikan nilai itu. Lah pendidikan nilai itu adalah sesuatu yang ditanam, dia menjadi habitus, suatu gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, benar, berhasil lewat pendidikan nilai. Lah pendidikan nilai itu ditanam sejak kecil. Sehingga anak-anak itu memiliki yang disebut suara hatinya itu berfungsi. Nah itu dibiasakan lewat ya tadi misalnya kantin di mana anak dibiasakan membeli, kemudian dia bertindak korup atau tidak. Kalau dia jujur dengan dirinya, misalnya dia beli barang 5.000, lah dia misalnya memberinya 4.000, nah, berarti kan dia nggak jujur. Lah itu sebenarnya akhirnya hatinya yang menegur karena latihannya itu dari diri sendiri, tetapi juga keluarga memang harus sebagai sekolah. Pendidikan nilai itu lewat keluarga dulu bentuknya banyak lewat tradisi cerita. Jadi sebenarnya banyak pendidikan nilai yang bisa lah sekarang hilang, dongeng itu hilang. Lah dongeng itu sebenarnya mengajarkan tentang nilai-nilai keutamaan itu. Itu nggak ada. Dulu kan sebelum tidur kita didongengi. Lah didongengi itu kan akhirnya menjadi habit, kebiasaan sehingga kita kalau tidak jujur misalnya kita akan misalnya sengsara. Kalau tidak hormat orang tua nanti cerita maling kundang. Banyak nilai-nilai itu sehingga anak-anak itu terinspirasi oleh nilai itu sehingga anak-anak itu punya nilai tabur rasa. Nah ini dia Romo, untuk bisa membuat anak-anak hati nuraninya mungkin dari kecil sehingga yang dewasa bisa berfungsi dengan baik. Harusnya pendidikan memang dimulai sejak dini. Nah kita akan bahas setelah jeda berikut ya Romo ya. Peranan orang tuanya sangat penting gitu loh. Oke, kita akan bahas setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.